dunia pendidikan menjadi salah satu sorotan utama belakangan ini. Selain karena pergantian kurikulum, sosok pendidik sendiri menjadi aspek penting mengapa dunia pendidikan disoroti oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan peranan guru dianggap sebagai panutan dan sosok yang memberikan contoh bagaimana berperilaku dan bersikap dengan baik. Guru dituntut untuk menjadi pribadi yang sempurna dalam segala aspek, baik dalam segi perilaku, sifat, maupun tutur kata. Namun pada kenyataannya, tidak jarang terjadi. Banyak guru yang melakukan hal-hal yang bisa dibilang menyalahi atau melanggar kode etik guru. Penyalahan kode etik tersebut dimulai dari hal kecil, seperti halnya menceritakan kejelekan rekan kerja kepada rekan kerja yang lain. Capek banget. Kenapa, Bu? Nih, tugas banyak, ngerjain sendiri. Apa sih, Bu? Kok bisa bukannya ada Ibu Fauziza itu ya yang bantuin Ibu? Apaan? Dia kan super sibuk. Masa aku kan tugas sama dia, tapi itu semuanya aku yang ngerjain. Hah? Iya. Maklum pejabat tinggi sekolah masih ngejar jabatan. Itu kali ya. Apa emang itu emang kayak gitu? Waktu kerja sama saya aja, itu tuh dia cari muka sama kepala sekolah. Masa sih, Bu? Saya mah dia orangnya baik, udah gitu rajin ngerjain tugas. Mungkin banyak tugas kali, Bu, makanya gitu. Ibu kemakan sok baik sama dia, makan itu yang baik-baik kayak gitu. Enggak gitu, Bu, enggak. Maksudnya mungkin kamu mah nggak tahu sebenarnya. Aku mah udah pernah kerja sama dia, udah capek. Bener. Emang dia itu banget parah? Parah banget, mukanya sok-sok baik. Bu. Perspektif kamu tentang guru yang menggosipkan guru lain di belakang guru itu gimana? Gak baik. Nggak baiknya kenapa? Karena kalau ada kekurangan, mendingan dikasih tahu kalau itu menjadi kekurangan dia dan dinasihati ataupun diberi masukan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Kalau kamu sendiri sebagai calon pendidik, apa yang akan kamu lakukan jika ada guru yang menggosipkan di belakang guru tersebut? Karena di dalam mengajar itu ada yang disebut dengan pin teaching. Lebih baik guru yang merasa bahwa temennya ataupun koleganya memiliki kekurangan, mendingan diajak kumpul bersama dan mungkin dibuat kayak kelompokan gitu, jadi saling mendiskusikan apa yang menjadi kebaikan dan keburukan dan saling melengkapi gitu. Yang kurang beretika, karena walaupun toh orang punya kejelekan kan tidak pantas untuk diberitahukan kepada orang lain, terlebih apalagi itu orang luar. Harusnya idealnya kan langsung ngasih teguran kayak gitu. Kalau menurut kamu sebagai calon pendidik, kalau melihat hal tersebut bagaimana? Calon pendidik ya, sebisa mungkin saya tidak menerapkan hal itu dari sekecil mungkin. Jadi sesudah menjadi pendidik pun jadi terbiasa tidak menerapkan hal tersebut. Untuk menjaga hal tersebut, bagaimana cara kamu? Tadi kamu kan mengatakan saya untuk menghindari hal tersebut lah. Ya, cara kamu untuk menghindari hal tersebut itu bagaimana? Cara paling simpelnya kan gak ngomongin orang. Kalaupun ada ngomongin orang, paling banternya ya kita mau menyudahkan, ataupun ya kalau nggak bisa ya udah kita out. Setidaknya dari cara itu sendiri orang itu bakal ngerti, oh ternyata ketika kita ngomongin orang lain, oh dia itu gak suka seperti itu. Ataupun kalau lebih baiknya lagi, kita saling mengingatkan supaya di kedepan juga tidak terjadi hal seperti itu. Kalau solusi untuk menangani hal tersebut apa ya? Solusi bisa dari pemegang sistemnya, misalkan kepala sekolah di sekolah tersebut, bisa dari gurunya sendiri. Kalau memang gurunya beritikat baik, ya dia bisa aja nasihatin orang yang lagi ngomongin. Kalau menurut saya gimana ya? Orang biasa aja ngejelekin orang lain itu udah jelek, apalagi guru yang istilahnya dia jadi role model, terus jadi contoh murid-muridnya. Apalagi nih saya sebagai mahasiswa nantinya bakal jadi guru, menurut saya itu ya
melanggar kode etik juga. Soalnya kan apalagi kalau misalnya itu digosipinnya itu sampai bikin guru yang digosipin itu dikucilkan terus nggak ditemenin, itu mah kayak anak kecil banget. Harusnya guru tuh nggak kayak gitu. Guru seharusnya seperti apa yang menurut kamu? Sebenarnya manusiawi juga sih kalau misalnya kita sebel sama orang lain karena beberapa hal, tapi ya nggak usah sampai digosipin gitu juga, apalagi sampai ngerumpi bareng-bareng di ruang guru terus ngomongin satu orang yang ujung-ujungnya jadi dimusuhin dan dikucilkan. Itu kan nggak bagus banget ya. Kalau misalnya memang ada masalah sama orang tertentu, mendingan diomongin langsung aja, apalagi kalau misalnya masalah itu menyangkut urusan murid, jadi supaya diselesaikan, nggak usah digosipin di belakangnya. Itu soalnya nggak menyelesaikan masalah. Itu sih menurut saya. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu kurang profesional. Mungkin lebih baik kalau seandainya itu dibicarakan secara langsung dan tidak dibicarakan di belakang, karena walaupun sebenarnya dibicarakan di belakang mungkin ada yang salah dengan guru yang dibicarakan tersebut. Mungkin memang ada yang salah kalau seandainya semua rekan-rekan guru membicarakan orang yang sama ya. Tapi kalau seandainya pun sampai terjadi, lebih baik hal tersebut dibicarakan kepada orang yang langsung, tidak dibicarakan di belakang. Kalau pendapat kamu sebagai calon pendidik, kalau melihat hal tersebut itu bagaimana, apa yang akan kamu lakukan? Kalau seandainya sebagai calon pendidik sendiri, kalau saya lebih baik berusaha bertanya langsung pada orangnya sih. Saya cenderung seperti itu kalau saya pribadi ya. Saya lebih cenderung akan berusaha untuk mencari waktu untuk bisa bicara dengan orang tersebut yang memang mungkin sering dibicarakan oleh orang-orang, dan berusaha untuk mencari tahu benar nggak sih orangnya seperti ini, seperti itu. Tapi tentunya dengan cara yang lebih enak, jadi tidak dengan langsung frontal. Jadi solusi untuk menghindari adanya gossiping antar guru itu bagaimana? Mungkin bisa dihindari dengan banyaknya ada acara bersama, kebersamaan, jadi bisa mengenal satu sama lain sehingga tidak ada kesalahpahaman, atau mungkin dengan cara berkomunikasi, cara menyampaikan sesuatu terkadang itu juga bisa menjadi hambatan, dan orang kan punya daya tangkap yang berbeda-beda. Jadi mungkin maksud kita A tapi orang nangkapnya B, ada orang lain nangkapnya C, jadi mungkin lebih baik kalau cara berkomunikasi yang diperbaiki. Yang pasti jelas itu perbuatan yang tidak etis ya, sebagai seorang guru ya, meskipun kita tahu guru itu manusia biasa ya, dia juga punya sisi ya suka membicarakan orang lain dan lain hal itu seperti manusia biasa ya, tetap saja, tapi dia memiliki nilai yang harus dijunjung, yaitu sebagai seorang guru yang merupakan teladan buat muridnya atau buat rekan profesi guru gitu. Jadi ketika ada seorang guru yang menjelekkan atau memberitahu atau menyebarkan aib-aib atau keburukan dari guru lain, itu hal yang harus dihindari dan harus dihilangkan kebiasaan seperti itu, karena yang pertama berpengaruh bagi integritas guru tersebut ya. Dia merupakan contoh buat murid-muridnya, maka apakah layak seorang contoh akan berlaku seperti itu. Yang kedua, dia yang mencederai guru yang dijelekkan tersebut, karena ya tidak semua atau dia tahu apakah guru itu hanya buruknya saja gitu, pasti tidak gitu. Dan itu juga merendahkan dirinya sebagai seorang insan ya, karena ketika kita menjelekkan orang lain ya berarti kita menjatuhkan diri kita sendiri sebagai manusia seperti itu. Kalau menurut Anda, kalau seumpama guru itu mempunyai perasaan dendam atau iri kepada guru yang dijelekkan, itu solusinya gimana? Iri sih wajar ya, karena mungkin ada orang kita kan misalkan rekan mahasiswa saling iri ya, itu biasa aja. Guru pun mungkin juga pernah ada rasa ingin mencapai hal yang serupa dimiliki oleh orang lain. Akan tetapi hal itu harus proporsional, dia tidak membuat harus fair gitu ya, harus adil, tidak membuat ada hal-hal negatif yang diakibatkan dari perasaan iri tersebut. Misalkan iri itu menciptakan rasa kompetisi pada diri guru itu, kemudian dia berusaha lebih, mencapai lebih, atau belajar dari orang yang diirikannya, itu adalah iri yang positif. Kalau irinya menyebabkan dia menjatuhkan, menjelekkan, atau malah mencederai, ya itu buruk. Saya rasa saya ingat Stephen Covey ya. Stephen Covey mengatakan ada circle of influence, ada circle of concern, katanya begitu. Circle of influence itu adalah satu lingkaran di mana kita punya pengaruh yang kuat di situ. Sedangkan circle of concern
adalah lingkaran yang menjadi perhatian kita, tapi kita tidak punya pengaruh apa-apa di sana. Nah, kalau ada guru yang menggosip orang lain, sementara dia sebenarnya tidak punya pengaruh apa-apa terhadap yang digosipkan itu, secara kebijakan misalnya, atau memberikan pengaruh untuk mengubah misalnya, kalau tidak punya, saya rasa hampir tidak ada gunanya. Kita justru malah semakin orang concern kepada orang lain yang tidak ada pengaruhnya pada dirinya, atau dia tidak bisa mempengaruhi, maka energinya akan habis sia-sia. Kalau dari pandangan etik itu bagaimana, Pak? Pandangan etik, nggak usah teman guru ya, gosipin orang lain saja sudah nggak baik gitu secara etik. Apalagi kalau gosipin teman seprofesi, ini jadi dua kali. Pertama secara etik tidak baik, yang kedua secara profesional dia juga akan terganggu. Tetapi ada sesuatu yang mirip gosip tapi sebenarnya tidak menggosip. Itu misalnya ingin mengetahui bagaimana seseorang atau partner kita bisa diajak bekerja sama. Tentu saja kita membutuhkan input dari orang lain kan. Nah, ketika kita mencari input dari orang lain dan di situ ditemukan data, misalnya si guru A atau si guru B yang partner kita itu kurang baik misalnya, ini untuk sekedar apa ya? Sekedar mengetahui apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi solusi untuk membicarakan kejelekan guru itu bagaimana, Pak? Kalau guru tersebut sebenarnya ingin membuat guru yang diceritakan itu, yang dibicarakan itu tahu kalau dia punya kejelekan, itu bagaimana, Pak? Saya lebih suka berpikir jauh dari itu, yang high order thinking. Misalnya kita membentuk culture, membuat sebuah budaya budaya kerjasama antar guru misalnya. Semakin orang bisa bekerja sama, semakin dia bisa menghindari gosip gitu. Dan semakin orang banyak waktu yang sia-sia, semakin orang tidak bisa bekerja sama dengan yang lain, kemudian terjadi grouping misalnya, itu potensi gosipnya gitu. Saya lebih suka menghindari potensi gosip. Pada pasal 6 ayat 4 dalam Kode Etik Guru Republik Indonesia membahas tentang hubungan guru dengan sekolah dan rekan sejawat. Pada pasal 6 ayat 4D berbunyi, guru menciptakan suasana kekeluargaan di dalam dan di luar sekolah. Dalam kasus ini, guru 1 dan guru 3 tidak mencerminkan suasana kekeluargaan antar rekan sejawat, karena mereka menganggap guru Fauzia sebagai saingan mereka. Pada pasal 6 ayat 4e berbunyi, guru menghormati rekan sejawat. Guru 1 dan guru 3 tidak menghormati guru Fauzia, di mana guru Fauzia adalah guru senior yang mempunyai jabatan lebih tinggi dari mereka. Sedangkan pada pasal 6 ayat 4c berbunyi, guru membasiskan diri pada nilai-nilai agama, moral, dan kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan teman sejawat. Guru 1 dan guru 3 tidak membasiskan diri pada nilai-nilai moral karena mereka membicarakan kejelekan rekan sejawat di belakangnya, bahkan mempengaruhi rekan lain untuk ikut membenci guru tersebut. Pada pasal 6 ayat 4i menyebutkan guru mengoreksi tindakan-tindakan teman sejawat yang menyimpang dari kaidah-kaidah agama, moral, kemanusiaan, dan martabat profesional. Dalam kasus ini, guru 1 dan 3 mengoreksi tindakan guru Fauzia yang menyimpan dari martabat profesionalnya, namun cara yang mereka lakukan salah, karena tidak melihat kondisi guru Fauzia, di mana beliau sebagai pejabat sekolah yang memiliki kesibukan lebih dari mereka. Pada pasal 6 ayat 4n berbunyi, guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang dapat merendahkan martabat pribadi dan profesionalnya teman sejawat. Dalam kasus ini, guru 1 dan 3 melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang akan merendahkan martabat pribadi dan profesional guru Fauzia. Karena mereka membicarakan kejelekan guru Fauzia dan mempengaruhi guru lain. Hal ini dapat merendahkan martabat pribadi guru Fauzia.
Dan pada pasal 6 ayat 4Q, guru tidak menciptakan kondisi atau tindakan yang langsung atau tidak langsung akan memunculkan konflik dengan teman sejawat. Dalam kasus ini, guru 1 dan 3 menciptakan kondisi atau bertindak yang tidak langsung memunculkan konflik dengan rekan sejawat. Karena tanpa mereka sadari membicarakan kejelekan guru Fauzia dan mempengaruhi guru lain, hal ini dapat menciptakan kondisi tidak harmonis antar rekan sejawat. Seringkali kita menganggap permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi di lingkungan sekolah hanya sebagai angin lalu yang tidak memiliki imbas apa-apa. Terkadang, kasus kecil seperti di atas kelak menimbulkan dampak yang besar, seperti halnya timbulnya ketidakharmonisan antar rekan sejawat, di mana seharusnya sebagai rekan satu profesi diharapkan dapat bersatu padu, saling membantu dalam mendidik generasi penerus bangsa. Haruskah hal seperti ini terus terjadi? Sebagai seorang pendidik, seharusnya guru dapat berpikir dan bertindak dengan lebih bijaksana, baik dalam aspek berperilaku, dalam kehidupan sehari-hari, agar kelak tidak memicu timbulnya konflik di lingkungan sekolah. Seperti pepatah lama mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebagai guru dan sosok pendidik akan lebih baik jika guru dapat bersatu padu untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Jangan sampai konflik di antara guru terjadi dan membawa dampak yang buruk bagi pendidikan di Indonesia.